Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Saya Nusaibah Masyahidah sebagai host dan bersama kami ada narasumber Mbak Salsa Bila Mujatana kita. Selamat datang Mbak. Ya, selamat datang juga. Di sini kami mengangkat tema besar yaitu adalah tentang haji wada yang akan disampaikan oleh Mbak Salsa Bila Mujatana kita ini. Nah, Mbak, sebenarnya haji wada itu seperti apa sih? Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji wada itu bisa disebut juga sama haji perpisahan. Jadi kan kalau kita ada kayak ritual haji ya, orang-orang bilang ya. Jadi ritual haji itu nanti ada haji wada. Semuanya itu ada, intinya ya kayak haji perpisahan gitu. Karena apa? Setelah melakukan ritual haji tadi kan kita kan ibaratnya tuh mau meninggalkan Makkah gitu, makanya ada namanya haji wada. Nah, latar belakang haji wada ini pertama itu ada di surat Al-Maidah ayat 3 itu yang bunyinya al-yawma akmaltu lakum. Nah, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Jadi di surat itu mengisahkan kalau apa yang ajaran yang Nabi sampaikan itu udah sempurna gitu, udah tuntas. Jadi misi-misi kenabian itu artinya di situ bakalan selesai gitu. Nah, makanya ini ada namanya haji wada. Haji wada itu kan setelah terjadinya Fatu Makkah ya, itu dimulai di hari Sabtu, itu 4 hari sebelum bulan Dzulqa'dah itu. Jadi Nabi itu udah siap-siap tuh buat haji wada. Nah, beliau itu udah pakai minyak wangi, pakai mantel, semuanya udah disiapin. Kemudian Nabi itu berangkat. Sebelum berangkat beliau udah siap-siap untuk berihram. Jadi udah mandi untuk ihram, udah siap. Beliau berangkat dan berangkatnya itu setelah zuhur. Terus pas tiba di Zulhulaifah, beliau baru sholat asar di sana gitu. Setelah itu di tanggal 8 Dzulhijjah beliau itu melanjutkan perjalanan. Tadi kan dari Zulhulaifah terus tiba di Dzultua itu tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, baru di sana itu beliau nginep ya, intinya nginep dulu, menetap dulu semalam. Nah, paginya di hari Seninnya baru beliau itu memasuki kota Mekah. Jadi kalau saya ambil dari kitabnya Syekh Safiur Rahman itu diceritakan 8 Dzulhijjah itu beliau tuh udah sampai Mekah gitu. Nah, di situ setelah sampai di Mekah beliau langsung melakukan tawaf gitu, tawaf terus lempar jumrah sama sa'i antara Safa Marwah. Kemudian beliau itu menyampaikan pidato ya di pagi harinya itu di Arafah, itu menyampaikan pidato di depan sebanyak 124, ada yang meriwayatkan juga 144 orang muslim itu. Di pidato itu beliau itu berpesan bahwa menyuruh umat muslim itu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pesan untuk bertakwa, beliau itu berpesan juga untuk hati-hati terhadap masalah wanita, karena nggak bisa sembarangan gitu. Karena kan wanita itu ibaratnya sudah mengambil perjanjian dengan laki-laki. Maksudnya itu sudah diakad, jadi tanggung jawab terhadap wanita itu harus hati-hati, kayak gitu kata Nabi. Kemudian beliau itu bilang kalau pada hari ini tuh sudah nggak ada lagi tradisi-tradisi jahiliyah. Jadi kayak misalkan tradisi jahiliyah itu kayak membunuh bayi perempuan, itu udah nggak ada lagi.
terus homer, perzinaan tuh sudah dihapuskan sama Nabi gitu. Intinya yang ada saat itu ya tradisi Islam jahiliyah itu sudah dihapuskan. Yang selanjutnya itu setelah apa ya, tradisi jahiliyah dihapuskan ya, pesan Nabi selanjutnya itu supaya kita itu apa ya, enggak tersesat. Intinya tuh tetap di jalan yang benar kayak gitu. Itu Nabi bilang supaya memegang teguh kitab Allah, maksudnya berpegang teguh pada Al-Quran, intinya seperti itu. Karena kan itu memang apa, pedoman umat Islam ya. Setelah bertakwa dan lain sebagainya tadi, Nabi menyuruh untuk berpegang teguh pada Al-Quran. Jadi kata Nabi kan tadi setelah bertakwa terus nggak ada jahiliyah dan lain sebagainya, pesan-pesan yang di atas, Nabi bilang supaya umat Islam itu berpegang teguh pada Al-Quran, kayak gitu. Kemudian pesan yang selanjutnya itu tadi untuk apa ya, menunaikan kewajiban umat Islam kayak intinya puasa Ramadan, zakat, haji, seperti itu. Selanjutnya ini yang apa ya, ditakutkan sama Nabi. Pesannya Nabi itu bahwa nggak ada Nabi setelah Nabi Muhammad dan nggak ada umat setelah umatnya Nabi Muhammad. Nah intinya Nabi Muhammad sama umatnya itu ya udah yang terakhir. Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir dan umatnya Nabi Muhammad ya umat yang paling akhir gitu. Kemudian di tanggal 10 Dzulhijjah itu beliau di Haji Wada itu beliau menyembelih sebanyak 63 ekor unta. Banyak banget ya. 63 ekor unta yang 37-nya itu disembelih sama Ali bin Abi Thalib. Seperti itu. Jadi nah setelah Haji Wada itu kan beliau akhirnya sakit dan wafat. Sekiranya itu yang bisa saya jelaskan tentang Haji Wada. Oke, baik. Kemudian ini Mbak, pesan apa sih dari pidato itu yang pesan paling penting yang ingin apa Nabi Muhammad sampaikan kepada umatnya itu apa? Pesan paling penting yang disampaikan Nabi ya, terutama supaya umat Islam itu nggak tersesat ya kan. Kita apa banyak lihat itu zaman sekarang tuh orang-orang banyak banget yang melenceng. Nah pesan beliau itu tadi suruh memegang teguh kitab Allah tadi, Al-Quran gitu. Karena itu memang inti ajaran Islam di situ. Namanya juga kitab pedoman ya. Kalau kita nggak berpegang sama pedomannya, kita nggak akan tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Kita akan bakal tersesat. Iya. Ada pertanyaan lagi? Terus ini Mbak pertanyaannya, ada nggak sih sahabat yang mulai kayak merasa aneh gitu? Nggak apa-apa, lanjut aja. Kemudian ada nggak Mbak yang sahabat tuh merasa aneh dengan pidatonya Nabi Muhammad gitu? Oh iya, sahabat yang merasa aneh sama pidatonya Nabi Muhammad. Ada. Yaitu beliau sahabat Umar bin Khattab. Jadi pas di tanggal 8 Dzulhijjah itu ya, beliau itu kan pidato di Arafah itu, Umar bin Khattab itu udah nangis gitu. Karena ketika dibacakan surat Al-Maidah itu kan, telah aku sempurnakan agamamu pada hari ini. Beliau bilang di balik sesuatu yang sempurna itu ada kekurangan. Jadi beliau udah ngerasa sebenarnya kalau ketika apa yang diwahyukan Nabi itu udah selesai, berarti kan tugas-tugas kenabian itu udah rampung, udah selesai. Nah, Umar bin Khattab ini ngerasa kalau Nabi itu bakalan meninggalkan umat-umatnya. Oh iya, meninggalkan umat-umatnya itu. Jadi Quran surah Al-Maidah itu yang ayat tadi ayat berapa? Ayat 3. Itu berarti wahyu terakhir ya? Iya, wahyu terakhir. Terus hikmah apa yang bisa kita ambil dari peristiwa Haji Wada itu Mbak? Kemudian ada hikmah ya, hikmah Haji Wada itu
itu tadi ya, sesuatu yang sempurna itu pasti ada kekurangan, kemudian ada awalan itu pasti ada akhiran, karena nggak ada yang namanya ada awalan nggak ada akhirannya. Dan di Haji Wada ini hikmahnya sebenarnya itu ketika apa ya, ada hal-hal yang mungkin memang harus pergi dari diri kita gitu ya, kita harus berusaha ikhlas gitu. Kita nggak bisa memaksa sesuatu hal itu tetap sama kayak kita gitu. Misalkan orang udah ceritanya mau pergi, kita paksa jangan toh gitu, buat di sini aja, nggak bisa, karena itu udah kehendak sunatullah seperti itu. Baik, terima kasih kepada Mbak Salsabila Mujatun Latifah. Baik, sekiranya cukup dari kami. Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.